Meningkatnya permainan timnas Indonesia, sampai mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024, tak lepas dari racikan Shin Tae-yong, dan peran dari para pemainnya. Yang menjadi sorotan, tentunya keberhasilan dari program naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI. Semudah itukah PSSI menggait pemain keturunan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe dulu channel ini. Ambisi PSSI untuk terus berprestasi dalam dunia sepak bola, terus diupayakan salah satunya dengan proses naturalisasi pemain keturunan, yang banyak berkiprah di Eropa. Sempat mendapat kritikan, nyatanya proses naturalisasi ternyata membawa dampak positif dalam keberhasilan timnas Indonesia, yang paling dekat adalah lolosnya timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun hanya mampu meraih peringkat keempat, timnas Indonesia akhirnya menjadi sorotan dunia, yang mampu menaklukkan tim-tim raksasa Asia seperti Australia, Jordania dan Korea Selatan. PSSI berhasil menggait sejumlah pemain keturunan Great Eropa. Adapun pemain naturalisasi Indonesia sendiri, masih didominasi keturunan Belanda. Hal itu tentunya karena sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda pada masa lalu, di mana pemerintah kolonialisme Belanda pernah menguasai Indonesia selama lebih dari 3 abad. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika para pemain naturalisasi memiliki rekam jejak atas Indonesia. Sandy Walsh misalnya, dirinya adalah seorang pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, di mana sang ibu memiliki ayah yang lahir di Surabaya dan ibu yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Selain naturalisasi karena jalur keturunan, PSSI juga menaturalisasi pemain luar melalui jalur istimewa. Salah satu pemain tersebut adalah Marc Anthony Klok, yang kini memperkuat Persib Bandung. Klok dinaturalisasi dan resmi menyandang status WNI, karena telah lebih dari 5 tahun berkarir di Indonesia, dan hal itu dilakukan sesuai dengan regulasi FIFA. Mudahnya Indonesia dalam merekrut pemain top keturunan, tentunya membuat beberapa media asing merasa kaget dan terheran-heran. Seperti diketahui, sejak timnas Indonesia ditangani pelatih Shin Tae-yong, beberapa pemain keturunan sukses didatangkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi baru, dan langsung jalani debut. Adalah Jay Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye serta Ragnar Oratmangun yang sukses cetak gol dalam debutnya ke gawang Vietnam. Tidak hanya sampai di situ, PSSI kembali resmi menaturalisasi kiper top, Martin Praes yang kini bermain di FC Dallas. Selain Martin Praes, kabarnya PSSI juga merekrut pemain berusia 18 tahun Jens Raven, dan sedang memproses naturalisasi bek NEC Nijmegen di Liga Belanda, Kelvin Verdonk. Naturalisasi para pemain keturunan Indonesia, yang merupakan pemain bintang Eropa, turut mendapat sorotan dari beberapa negara, salah satunya adalah Vietnam. Media Vietnam, Viticinews.vn bahkan memuji proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Mereka menyebutkan kehebatan Indonesia dalam menaturalisasi para pemain Eropa tanpa perlu mengiming-imingi gaji besar. Sebelumnya memang sempat tersiar kabar, jika para pemain keturunan yang dinaturalisasi mendapat gaji selangit, setelah resmi jadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja hal tersebut langsung dibantah oleh Hassani Abdul Ghani, yang merupakan mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, dengan menyebutkan bahwa PSSI tidak memiliki anggaran untuk melakukan itu, dan hal itu murni atas dasar nilai nasionalisme, terhadap tanah kelahiran leluhur, para pemain itu sendiri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini.